Wah, pasti nggak kaget. Oke, sekarang kita udah masuk ke bab baru, yaitu degrees of comparison. Di mana itu kita akan membahas tentang perbandingan. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini adalah agar kalian tahu bagaimana cara membandingkan benda, hewan, orang, atau sesuatu apapun itu, apakah dia sama, apakah dia lebih, ataukah dia paling. Maka dalam pembelajaran ini kita akan membanding tiga-tiganya tersebut. Oke, guys, so stay tuned on the channel. Fearless. Oke, untuk yang pertama ini disebut positif. Jadi menyatakan sebanding, sama atau selevel. Jadi perbandingannya adalah dua benda atau lebih di mana mereka posisinya sama, levelnya sama, jumlahnya sama, apapun itu dia sebanding perbandingannya. Oke, untuk positif caranya adalah bisa kalian lihat seperti itu di formulanya. Ada S1 atau subjek 1 atau bisa disebut kata benda yang pertama, lalu ditambah S, ditambah adjektif atau kata sifat yang buat jadi perbandingannya, tambah S lagi, lalu ditambah subjek 2 atau kata benda yang kedua sebagai perbandingannya. Jadi S1 itu kata benda yang pertama, tambah S, tambah adjektif, kata sifatnya, tambah S, lalu tambah subjek kedua atau kata benda yang kedua untuk dibandingkan. Nah, ini ada contoh yang bisa kalian lihat. Contoh pertama adalah Venus itu sebagai subjek 1, sebagai benda 1, ditambah S, ya kan? Lalu kata sifatnya kita pakai big, besar, artinya kan Venus S big tambah S lagi, Venus S big S. Nah, kata benda kedua sebagai perbandingannya yang sama itu apa? Mars, planet Mars. Jadi kalau disambungin menjadi Venus S big S Mars. Venus sama besarnya dengan Mars, seperti itu ya. Untuk contoh selanjutnya pakai ini, Mister kasih ada Mia's home sebagai benda yang pertama. Nah, perbandingan positifnya yang sebandingnya ditambahin S lagi. Lalu kita pakai nice kata sifatnya untuk dibandingkannya. Mia's home S nice, tambah lagi S-nya lagi. Lalu kata benda yang kedua adalah Lini's home. Ya. Jadi artinya adalah rumahnya Mia sama bagusnya dengan rumahnya Rini, seperti itu. Jadi perbandingannya kata sifatnya kita pakai nice, bagus ya. Fearless. Untuk yang kedua disebutnya komparatif. Nah, dibandingkan dengan positif yang tadi, komparatif itu menyatakan yang satu melebihi dibanding benda yang lain. Jadi benda yang satu itu punya jumlah, punya level, punya kualitas, di mana dia punya kelebihan dibandingkan benda yang dibandingkannya. Jadi kalau positif itu sebanding, nah kalau komparatif ini yang satu melebihi dibandingkan yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke formulanya, di mana kalau kita pakai kata sifat yang hanya satu suku kata, yaitu pertama S1, subjek 1 atau benda yang pertama, lalu ditambahkan to be, bisa is, bisa am, bisa are, lalu ditambahin adjektif, di mana di belakang itu ditambah er, tambah er, kata sifatnya, lalu ditambah kata then, habis itu dibandingkan dengan benda yang keduanya apa. Jadi ingat, benda pertama ditambah to be, is, am atau are, lalu kata sifatnya ditambah er belakangnya, lalu tambah then, ditambah kata benda kedua untuk perbandingannya. Oke guys, ini sampelnya, contohnya untuk yang komparatif dengan satu suku kata sifatnya hanya one syllable, yaitu train is longer than bus. Jadi train sebagai kata benda pertamanya kereta, pakai to be is ya, train is longer. Nah, di sini kata longnya itu kan cuma satu suku kata kan, satu penyebutan aja long langsung. Makanya dia masuk ke yang cara yang pertama pakai er, tambahin er belakangnya untuk menandakan bahwa dia itu lebih ya. Train is longer than bus. Jadi kereta lebih panjang dibandingkan dengan bus, kayak gitu. Jadi benda yang pertama lebih daripada benda yang kedua perbandingannya, dimana tandanya ditandai dengan kata sifat apabila dia hanya satu suku kata atau satu penyebutan kali. Nah, di belakangnya ditambahkan er, seperti yang di long itu, train is longer than bus. Dan ini contoh selanjutnya, ada Danny is taller than Irfan ya.
Jadi si Dani ini sebagai benda yang lebihnya ini, yang dibandingkan lebih, ya, taller, dari kata tall itu kan cuma penyebutannya satu suku kata, makanya masuknya ke cara yang satu ya, yaitu ditambahin er belakangnya. Taller itu kan berarti lebih tinggi. Jadi Dani lebih tinggi than dibandingkan dengan kata benda yang keduanya, yaitu Irfan. Jadi Dani itu lebih tinggi dibanding Irfan. Jadi seperti itu cara komparatif yang pertama, yaitu dengan penambahan er di kata sifatnya nih ya, er kata sifatnya, yang dimana dia hanya penyebutannya satu kali atau satu suku kata aja. Nah, untuk cara kedua adalah dimana kalau kata sifatnya itu lebih dari satu suku kata atau penyebutannya itu lebih dari sekali ya. Bedanya tadi kalau formula yang pertama kata sifatnya itu cuman sekali penyebutan ya kan, kayak long langsung habis kan sekali penyebutan. Nah, kalau misalnya kata sifatnya lebih dari itu, maka formula yang kedua yang kalian pakai yaitu subjek 1 kata benda yang pertama tambah to be, is atau am atau are. Lalu lah bedanya di sini. Kalau tadi di formula 1 adjektif tambah er belakangnya, kalau di sini dia pakai more. Jadi habis to be is am are, habis itu tambahin more, habis itu kata sifatnya tambahin then, habis itu tambahin kata benda yang keduanya atau sebagai perbandingannya, seperti itu. Now it's time for the example. Buat contohnya, ada kata I am more handsome than you. Nah, I sebagai benda yang pertama pakai to be am ya, I am, tambah masukin tuh ke more-nya karena kita akan pakai kata sifat handsome tuh. Penyebutannya kan dia lebih dari satu kali, handsome, gak langsung habis, makanya dia disebut lebih dari satu suku kata, maka dia masuk ke formula kedua dimana pemakaian more, gak pakai er belakangnya. Bayangin kalau handsome pakai er gak enak banget kan, I am handsomer, gak ada, pakai more jadinya. I am more handsome, pakai tambah masukin lagi then-nya, habis itu masukin subjek keduanya you. Jadi kalimatnya menjadi I am more handsome than you. Ya, itu fakta ya. Saya lebih tampan daripada kamu ya, emang benar. Oke, contoh yang kedua ada iPhone is more expensive than Nokia. iPhone sebagai kata benda yang pertama pakai to be is, more expensive. Nah, kata sifatnya expensive itu lebih dari satu suku kata. Dia penyebutnya 3 kali, expensive 3 kali kan. Jadi iPhone is more expensive. Nah, pakai formula yang kedua dimana pakai more. Belum pernah dengar kan ada expensiver, nggak ada juga emang. iPhone is more expensive, tambahin then-nya seperti biasa, lalu tambahin kata benda keduanya sebagai perbandingannya yaitu Nokia. Jadi iPhone itu lebih mahal dibandingkan dengan Nokia. Untuk yang terakhir disebutnya superlatif. Nah, dari judulnya aja udah bilang super ya. Jadi dia itu menyatakan paling dibandingkan yang lain dalam sebuah lingkup tertentu. Jadi apabila benda, hewan, tumbuhan di mana dia itu paling dominan, baik itu jumlah, level, kekuatan segala macam itu dalam suatu lingkup atau dalam suatu lingkungan, maka dipakailah perbandingan dengan superlatif. Jadi dibandingkan dengan benda yang lain atau hal-hal yang lain, dialah yang paling dalam hal tersebut. Itu disebut superlatif. Sekarang kita masuk ke cara superlatif atau yang menyatakan paling tadi ya. Nah, tadi hampir mirip sama komparatif di mana dia punya dua cara yang berdasarkan atau perbedaannya di mana kata adjektifnya atau kata sifatnya apakah penyebutannya lebih dari sekali atau disebut dengan syllable atau suku kata. Apabila adjektifnya cuma satu suku kata, maka pakailah formula yang pertama ini di mana ada S1, subjek 1, benda yang pertama, lalu to be, is atau am atau are, pakai the, tambahin the, lalu tambahin adjektif. Nah, di sini perbedaannya dialah kalau misalnya di komparatif itu pakai er belakangnya. Nah, di sini kalau misalnya superlatif itu pakai est di belakangnya ya. Jadi adjektifnya ditambahin est belakangnya, habis itu tambah komplimen atau pelengkap. Dimana kalau superlatif itu butuh dimana ruang lingkupnya, dimana dia itu menyatakan paling itu seapa, apakah dia sekelas, apakah sedunia ya kan? Seperti itulah kira-kira. Now let's take a look the example. Coba kita lihat sekarang ke contohnya. Di sini ada yang
Mister ambil dari contoh komparatif yang train tadi. Nah, sekarang gini, kita masukin ke superlatif ya. Train benda pertamanya, ya, benda pertamanya tambahin to be is tadi kan, train is, masukin the, train is the. Nah, kita pakai adjective long tadi kan, yang dimana tadi long itu emang yang kita tahu one syllable atau satu suku kata, makanya dia masuk ke formula 1, tambahin est. Nah, dengan penambahan est ini di belakangnya menyatakan bahwa dia itu paling panjang. Nah, train is the longest. Nah, tambahin tempatnya atau lingkupnya, dia paling panjang dalam hal apa? Oh, transportation. Jadi kalimatnya train is the longest transportation. Jadi kereta adalah transportasi terpanjang gitu loh. Jadi penyatakan paling dia kan paling panjang di antara transportasi yang lain. Dengan tandanya itu adjektifnya ya, apabila cuma satu suku kata ditambahin est belakangnya. Lalu kita masuk ke contoh kedua, ada Danar is the tallest in the class. Jadi ada si Danar pertamanya ya kan, is to be-nya, masukin the-nya. Di sini kita pakai kata sifatnya itu tall, tinggi, yang cuma satu suku kata, tall. Danar is the tallest, tambahin est belakangnya untuk menyatakan paling, in the class. Jadi Danar paling tinggi di kelas. Jadi kasih tahu kan ruang lingkupnya di kelas. Jadi Danar paling tinggi sekelas. Sekarang kita masuk ke formula yang kedua. Datakan perbedaannya sama kayak tadi komparatif, di mana perbedaannya lihat kata sifatnya, apakah dia satu syllable atau lebih dari satu syllable. Kalau misalnya dia lebih dari satu syllable, maka pakai formula kedua untuk menyatakan palingnya, superlatifnya. Di mana caranya adalah S1 benda yang pertama tambahin to be seperti biasa, is, mr, tambahin the lagi. Nah, di sini bedanya. Dia pakai most ya. Nah, jadi dia pakai most untuk menyatakan palingnya, lalu adjektif kata sifatnya, lalu komplimennya, ruang lingkupnya. Jadi bisa dilihat kalimatnya apa, contoh caranya. Jadi S1 bendanya to be is mr, tambah the, tambah most, tambah kata sifatnya, adjektifnya, tambah komplimen atau pelengkapnya. Sekarang kita langsung ke contohnya aja ya. Contoh yang pertama, ada gold emas is the most expensive jewelry. Jadi gold, emas itu is the most expensive. Nah, expensive kan tadi udah tahu lebih dari satu syllable atau lebih dari satu suku kata. Maka kita pakai di formula yang kedua, di mana memakai most ya, nggak pakai est belakangnya. Expensive nggak pernah ada, Mister belum pernah dengar. Jadi pakai most ya. Jadi gold is the most expensive jewelry. Jadi emas itu adalah perhiasan jewelry paling the most expensive, mahal ya. Jadi gold is the most expensive jewelry. Oke. Lanjut ke contoh yang kedua, ada Bali. Nah, Bali is the most popular place ya. Jadi Bali itu adalah the most popular place. Place tempat, most popular yang paling populer. Atau kalau misalnya di Indonesia biasanya pakai kata ter ya. Jadi Bali adalah tempat, place terpopuler, the most popular. Jadi itulah contoh untuk pemakaian superlatif. Oke, itu udah semua pokoknya untuk materi hari ini. Jangan lupa pokoknya simak, pahami, catat dari segala sesuatu yang bisa sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa stay fit, stay healthy, jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa pesan ibu.